Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, selesai. Oke, kita lanjutkan. Ada bagian yang sedikit ketinggalan di bagian tadi. Tapi sangat penting ini ya, sangat penting. Tadi saya lupa ya. Nah, berkaitan dengan prefix atau misalnya imbuhan di depan, misalnya kayak misalnya seperti ini, sentimeter itu berarti berapa? Berapa meter? Sentimeter berapa meter? Sentimeter berapa meter? Konversi dari sentimeter ke meter berapa? Bagi 100, ya kan? Karena apa? 100 cm 1 meter kan? Berarti ini adalah 0,01 meter. Nah, kalau yang lebih lengkap itu eksa, peta, tera, giga, mega, kilo. Ini sangat penting ya, ini harus dihafal ya. Hekto, deka, desi, kemudian apa? Senti, kemudian mili, kemudian mikro, kemudian nano, dan apa lagi? Piko, femto, ini yang paling sering ya. Ada lagi sebenarnya yang lain, tapi nggak saya tuliskan di sini karena jarang sekali. Kilo, dari kilo dulu. 10 pangkat 3, 10 pangkat 6. Nah, tambah-tambah 3 nih pangkatnya. 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, 10 pangkat 15, 10 pangkat 18. Ini turun 2, berarti 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat min 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 10 pangkat minus 10 pangkat minus 10 pangkat minus 18. Nah, ini harus dihafal ini. Ya kan di engineering kalian ya. Ini harus dihafal. Contoh misalnya 1 terabyte. Jadi kalau itu pasti tahu kalian kan, mana yang lebih besar? 1 terabyte atau 1 gigabyte? Tera. Ya. Jadi kalau orang jual misalnya 1 terabyte. Oh ya, silakan. Kalau mau ke kamar mandi atau kemana, nggak usah izin ya, silakan aja. 1 terabyte, berarti 10 pangkat 12 byte. Jadi kalau ada orang jual, harganya ini misalnya 1 juta, kemudian ini 2 juta, ini mana yang kamu beli? Tergantung mereknya. Ya kan? Kalau mereknya bukan misalnya yang paling bagus misalnya Samsung, ya oke lah. Tapi kalau merek-merek yang lain, murah tapi apa? Gampang rusak ya. Tapi kalau misalnya sama, mereknya sama, tipenya sama, berarti yang kita beli ya, yang lebih murah dan penyimpanannya lebih besar ya. Nah ini yang, jadi kalau misalnya ditanya orang, misalnya 1 femtometer itu berarti berapa? 1 femtometer, FM, bukan frekuensi ini ya, modul frekuensi radio bukan. 1 FM, 1 femtometer itu berapa meter jadinya? Berapa meter? 1 femtometer? Berapa? Lihat ininya. Femto itu berapa? 10 pangkat minus 15 meter. Berarti kalau misalnya ada 1 di sini, berarti mundur dia ya. Berarti apa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ukuran apa tuh? 1 femtometer. Ukuran N-man, tahu N-man? Tahu nggak N-man? Ukuran atom. Ukuran atom. Jadi ukuran atom itu kalau kalau misalnya kita ambil DNA atau misalnya kulit di sini misalnya kita belah-belah sampai dengan kita belah 10 pangkat minus 15, nah itu ukuran atom. Ada lagi nggak yang lebih kecil dibanding atom? Apa? Ada proton kan? Ada neutron kan? Inti kan? Kemudian elektron kan? Jadi kalau misalnya model atom Bohr, di sini apa? Inti. Di sini, ini model Bohr ya. Model Bohr ya. Di sini ada neutron dan proton. Ada lagi nggak yang lebih kecil? Ada lagi nggak? Yang kalian tahu? Ada lagi? Sebenarnya nggak perlu tahu juga sih sebenarnya. Ada lagi nggak? Di sekolah nggak bakalan diajarkan, jarang diajarkan. Ada lagi nggak? Ada. Neutron sama proton ini masih terbagi lagi. Ini namanya quark. Quark namanya. Quark. Bisa dibagi lagi. Jadi kan misalnya kita bisa kan UUD sama UDD. Nggak perlu kamu. Ini kalau mau belajar ini ke Fakultas Sains ya, di fisika ya, atau di kimia mungkin ya. Nah ini yang paling kecil. Elektron masih bisa dibagi lagi nggak elektron? Nggak bisa lagi. Nah, elektron ini namakan dengan particle elementer. Nah, jadi yang udah nggak bisa dibagi lagi. Partikel elementer itu maksudnya sudah nggak bisa dibagi lagi. Kalau yang ini tadi masih kita bisa bagi quark namanya. Ada lagi yang lain lagi, sekedar informasi aja, ini lepton ya. Lepton. Quark, lepton. Di setiap partikel biasanya dikasih nama on di belakangnya. Proton ya, elektron, ada lagi muon. Kemudian apa lagi yang ada on ya? Move on. Ya, ada lagi. Nah itu ya, jadi itu contohnya. Apa lagi? Kalau misalnya ditanya ini orang sudah nemukan ini, 1 attesecond atau second. Berarti 10 pangkat minus 18 second. Ya, itu orang sudah bisa buat untuk yang 1 atau second ya. Kemudian apalagi? Kalau ini kan sudah ada penyimpanan sekarang kan? Kalau ini udah ada yang menjual ya. Kalau ini udah ada yang jual ya. Kalau ini udah dulu. Tuh. Tapi arahnya akan ke sini. Ya. Ada komputer dulu, komputer apa itu? Yang memorinya cuma berapa kilobyte ya? 68 kilobyte atau apa itu yang awal-awal dulu komputer yang paling lama. Nah, sekarang lihat aja nih. Penyimpanan data itu. Dari sini ya. Dan lebih murah ya penyimpanan data ya. Sekarang ini ada yang punya petabyte hard disk masih mahal ya. Kalau tera tuh udah mayoritas punya ya. Di handphone ya udah kan tera kan, terabyte. Kecuali Apple ya, Apple. Berarti itu masih bisa bertambah? Masih. Nggak tahu paling besar apa? Ada lagi apa namanya, Yoto atau apa, ada lagi, tinggal ganti nama aja, ada Yoto, bukan Yoto apa, Yepto, ada lagi di atas ini ada 10 pangkat 21 ada, tapi yang baru yang familiar orang ini nih peta, sama juga paling kecilnya baru, ada lagi di bawah ini, tinggal ganti nama aja, ada lagi, kalau saya coba cek ya, ada.
Saya lupa namanya. Ya karena ini saya hafal betul, karena ini saya hafal waktu saya masih SMA ya, jadi saya masih ingat betul sampai sekarang. Kalau yang lain itu baru-baru ini bukunya itu baru ada di buku yang baru-baru. Coba saya cek ya di buku. Saya lupa yang lain itu. Mana ya? Atau ada yang ingat? Ini di buku. Kemudian di sini ada. Oke. Ini ada. Jadi yang 10 pangkat 21 itu namanya zeta. Zeta. 10 pangkat 21. Kemudian berikutnya itu ada namanya iota. Iota 10 pangkat 24. Nah, di bawah ini kebalikan yang tadi itu ada zepto. Zepto berarti 10 pangkat minus 2 1. Kemudian terakhir yokto. 10 pangkat minus 24. Tapi ini belum orang temukan. Maksudnya masih hipotesis saja. Hipotesis. Kalau yang ini, yang bagian-bagian ini udah. Kalau ini saya nggak tahu ya. Kalau apakah ini sedang riset, tapi komersilnya belum ada nih, EXA ya. Tapi kalau peta udah ada komersilnya. Itu sebenarnya didasari oleh awal-awal penyimpanan data ini didasari dengan kebutuhan eksperimen di CERN. Kalau ada kalian belajar di CERN, ada yang tahu CERN? Tempat penemuan God particle. CERN ini di Swiss ya. Ini perbatasan 3 negara, Swiss, Prancis, sama Italia, di dekat pegunungan Alpen. Jadi ini Conseil Européen de Recherche Nucléaire. Jadi ini pusat riset nuklir di Eropa, di sana. Jadi awal-awal itu penemuan internet di sini. Penemuan HTTP itu di internet di sini. Jadi awal-awalnya itu orang melakukan eksperimen, kemudian orang ingin memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Kalau yang dulu, orang kan harus masukin alat penyimpanan data, misalnya disket lah misalnya. Berapa jumlah disket yang kalau misalnya ada 1 giga? Tahu nggak disket? Tahu? Kalian kalau tahu itu flash disk ya. Kalau flash disk dulu awal-awal mungkin 128 megabyte, kalau sekarang udah ada yang tera. Tapi di bawahnya itu ada masih CD, compact disk, kemudian ada disket. Disket itu disket itu hanya muat 1 gambar, 1 megabyte. 1 megabyte. Jadi kalau misalnya kalian ingin memindahkan data 1 terabyte, berapa jumlah disket yang kamu pindahkan? Kalian aja, bagi aja kan? Berarti 1 terabyte 10 pangkat 12 dibagi dengan mega. 1 mega ke sini berapa itu jumlahnya? 6 kan? Berarti ada 10 pangkat 6, 1 juta disket. Kan nggak efektif kan? Nah, sehingga orang berpikir gimana caranya untuk memindahkan satu data ke data lain. Nah, itulah muncul jaringan. Nah, jaringan internet. Nah, jadi jaringan internet itu ditemukan di sini. Di sana. Internet. Penemuan internet. Karena kebutuhan dari fisika itu awal-awal. Jadi itu ya. Jadi penemuan teknologi itu didasari oleh 2 hal. Satu karena kebutuhan lapangan, satu lagi karena orang penasaran. Jadi supaya muncul teknologi kalian harus penasaran. Nah, itu penasaran dengan belajar ya. Dengan belajar. Jadi kalau tidak punya rasa penasaran atau curiosity, nggak bakalan ada teknologi. Akan stuck. Negaranya juga akan berhenti, bangkrut negaranya. Karena orang-orangnya itu tidak melakukan inovasi lagi. Coba bayangkan zaman dulu kalau misalnya orang tidak berpikir cara beternak. Apa yang dilakukan orang? Cuma berburu aja kan? Buru, tangkap ikan, berburu, tangkap ikan.
Makanya kalau di daerah-daerah pedalaman kan nggak akan ada teknologi kan, karena tidak ada inovasi. Jadi dia berpikir untuk dirinya sendiri saja. Selain dia berpikir yang lain untuk diri sendiri, bisnis segala macam, itu didasari oleh keingintahuan. Nah ini harus dihafal ya, ini yang bagian ini dari sini ke sini harus dihafal. Ya. Harus dihafal. Karena ini sering muncul di ujian ya. Nah, paling tidak yang kamu hafal itu dari sini, yang sering ya. Nano. Apalagi kalau misalnya kalian di kosmetik ya, kosmetik ya, paling kosmetik. Nah itu sekarang sudah pakai nano kan? Ininya apa? Kosmetiknya nano. Nano itu bukan permainan nano, tahu nggak nano? Bukan. Ukurannya dibuat nano, ukuran kecil. Jadi ukuran rambut kita itu ukuran mikron, rambut. Jadi ukuran nano itu ukuran rambut dibelah-belah lagi. Nah, itu jadi ukuran nano. Oke. Kemudian apalagi yang terlewat tadi? Oke, nah kita mulai dari kecepatan tadi ya, kecepatan. Nah, kalau kecepatan kita nyatakan simbolnya dengan apa? V ya. V itu menyatakan perpindahan per apa? Waktu ya. Per waktu. Atau selang waktu. Saya buat ini selang waktu. Nah, ini definisinya. Jadi namakan kecepatan itu berapa besar berapa perpindahannya dibagi dengan selang waktunya. Jadi kalau misalnya saya nyatakan jarak perpindahannya dengan r, maka ini adalah misalnya di awalnya ya. Jadi kalau misalnya saya awalnya adalah r awal, kemudian di sini r akhir, kemudian di sini t awal, kemudian di sini adalah t akhir, maka ini menjadi apa? Ini adalah posisi ya, posisi awal, posisi akhir, berarti ini perpindahan berarti posisi akhir dikurang posisi awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Atau dalam bahasa matematik ini sebagai delta apa? R delta T. Ini dalam matematiknya. Jadi delta ini menyatakan selangnya. Berapa selisih? Delta itu menyatakan selisihnya. Jadi kalau mulai dari 0 berarti ini hanya F saja kan? Nah, selisih. Dan ini sendiri, kecepatan ini adalah vektor. Oke. Yang berikutnya, ada istilah kelajuan. Istilahnya ya. Kalau ini istilahnya apa? Dalam bahasa Inggris istilahnya yang sering di TikTok apa? Kayak gini-gini. Apa? Velocity ya. Velocity. Nah, ini velocity ya. Kalau ini apa? Speed ya. Speed. Nah, speed makanya namanya istilahnya bukan velocity meter, bukan. Di itu. Di motor, apa namanya? Speedometer ya. Nah, itu karena dia mengukur kelajuan. Karena arahnya dia nggak bisa ukur. Nah, jadi apa ini? Kelajuan jaraknya dibagi dengan waktu tempuh. Atau selang waktu juga sama aja. Waktu tempuh. Nah, itu. Nah, kita biasanya simbolkan ini bisa delta. Jadi kalau misalnya ini saya bedakan aja ininya, ini SI, ini SF. Berarti ini TI, ini. Berarti ini adalah delta S delta T.
Dan ini adalah, ini vektor, ini skalar ya. Nah, ini aja bedanya. Di skalar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan berikutnya, ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada? Oke. Jadi kalau misalnya ada grafik seperti ini, nah, misalkan gini ya. Misalnya di sini adalah X awal, di sini adalah X akhir. Berarti di sini adalah T awal, T akhir. Oke. Berarti dari sini kita bisa tarik garis dari sini ke sini, kemudian dapat sini, jadi dapat segitiga seperti ini. Yang di sini tadi adalah TI, sini adalah tab F. Yang posisi di sini adalah XI, sini adalah XF. Kalau ditanya berapa gradiennya? Gradiennya. Gradien. Berapa gradiennya? Bagian ini. Berarti seberapa miring dia kan? Nah, gradien itu berarti yang kita bandingkan adalah suku yang bagian tegaknya dibanding horizontal. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, bangunan sini, ini nggak ada kemiringan ya. Sering salah itu di ini, di ubin ya. Jadi misalnya ada atap misalnya seperti ini. Berapa kemiringannya berarti kita bandingkan yang bagian ini dengan bagian ini. Jangan salah banding. Kalau salah banding, kejadian apa? Ya, berbeda nanti gambarnya. Ya, berbeda. Nanti kamu misalnya kemiringannya misalnya misalnya 2 misalnya. Kemiringannya misalnya. Nah, kamu salah gambar, berarti kamu kan harusnya kan ini 2:1 kan? Tapi kamu salah gambar, berarti apa? Kamu buat ini 2, ini 1 kan? Jadi atapnya gini kan? Ya, salah gambar. Nah, itu pentingnya salah satunya ya. Apalagi ditanya, berapa kemiringannya? 0. Gimana bentuknya? Datar. Jangan bikin lurus ya. Marah orang nanti, salah atapnya ya. Buat gini kan? Ya, jadi meskipun misalnya orang tukang bangunan itu nggak belajar fisika, tapi secara insting dia itu menerapkan hukum-hukum fisika. Semakin dia pintar, maksudnya semakin dia belajar, maka dia nggak akan salah membuat bangunan kan? Kalau nggak lantainya, ya sering salah itu kamar mandi kan? Itu kan harus miring kan? Harus dibuat kemiringan kan? Kalau dibikin lurus, justru airnya nggak masuk ke ininya kan? Ke saluran airnya kan? Atau miringnya ke sini kan? Nggak, saluran airnya di sini misalnya. Saluran airnya di sini, dia miringnya ke sini kan? Airnya nggak mungkin naik ke sini kan? Iya, nggak mungkin bisa naik dia. Kecuali kamu bikin pompa, tapi kan nggak efektif kan? Nah, sehingga kita harus buat agak miring kan? Tapi nggak miring juga kan? Terlalu miring kan? Kepleset kamu ke sini justru, nggak bisa kamu mandi di sini. Ya. Nah, jadi kita buat miring, tapi itu dia menerapkan hukum. Jadi kalau dia nggak punya water pass, tau kan water pass? Tau nggak? Water pass tau nggak? Water pass. Kalau kalian punya punya tripod? Ada tripod? Ada punya kan? Itu ada air kan di situ? Ada tripod punya, yang ada airnya kan? Itu sebenarnya bukan karena ada orang sengaja bikin air di situ supaya ada seninya, bukan.
Jadi supaya kita bisa lihat tripodnya itu udah setimbang atau enggak. Ya kan? Yang paling efektif pakai air kan? Karena kalau air yang tenang dia itu akan datar. Air yang tenang. Dia akan datar. Kalau airnya nggak datar, itu berarti udah campuran itu. Itu campur minyak, campur apa itu. Kalau airnya nggak datar ya. Nah itu dia pakai. Kalau misalnya tukangnya nggak punya water pass, dia pakai air biasanya. Coba deh, tukang-tukang di kampung-kampung. Kadang dia sambil minum gitu, terus dia taruh gelas air, terus dia taruh udah benar belum lantainya gitu. Ada yang pernah lihat? Ada tukang. Nah itu ya, salah satu contohnya. Nah, jadi kalau yang dia lurus itu berarti gradiennya 0. Kalau dia yang horizontal ya, kalau vertikal 0 enggak? Enggak, dia menuju infinity kan? Karena kalau ini perbandingannya di sini apa yang susu tegaknya dibanding 0 kan? Bagi 0 berarti dia menuju infinity. Itu bukan miring lagi dia namanya. Gak ada kemiringan. Nah, kemudian berarti ini gradien ini berarti apa? Berarti suku yang tegaknya ini berarti apa? XF dikurang XI dibagi dengan TF dikurang TI. Nah, kalau misalnya saya ambil limit delta T, maksudnya TF sama TI-nya menuju 0. Jadi saya ambil TF dikurang TI-nya menuju 0. Ini menjadi XF, XI, TF. Nah, ini dinamakan dengan kelajuan sesaat. Nah, itu jadi ini saya geser-geser, ini saya geser-geser, ini nanti akan menyentuh di sini. Nah, di sini, persis di sini. Persis di titik ini. Karena TF-nya saya geser ke sini. Nah, ini dinamakan dengan kelajuan sesaat. Nah, itulah yang diukur oleh speedometer. Kelajuan di saat itu. Kelajuan saatnya. Makanya berubah-ubah kan? Ya, berubah-ubah. Jadi kelajuan di saat itu yang diukur oleh speedometer. Untuk selang waktu yang singkat, kemudian dihitung perpindahannya. Nah, itu. Perpindahannya juga waktunya ini juga akan makin kecil kan di sini. Jadi kalau saya ambil di sini kecil, ini akan pindah. Nah, itu selang waktu itu. Dinamakan dengan kelajuan. Yang biasa kalian tulis ini diferensial ya. dr atau dx dt. Diferensial itu adalah limit. Kalian belajar di matematika dasar kan? Diferensial. Berarti kalau misalnya ada 3 grafik ya, ada grafik misalnya, ini misalnya X, ini adalah T. Kalau yang seperti ini berapa kecepatannya? Di sini. Kecepatannya berapa? X, ini jarak ya, ini posisi, ini waktu. Ini waktu. Ya absen ini coba minta. Absen ya. Biar saya ada yang tanya. Dandi, mana Dandi? Ini berapa kecepatannya Dandi? 3. Oke, Dandi ya. Dandi. Gimana namanya? Dandi. 3 ya? 3 apa? Kecepatannya? 3. Harus ada satuannya. Jadi kalau ini saya anggap ini meter, ini detik, berarti satuannya adalah meter per detik ya. Oke. Kemudian Boris. Mana Boris? Ya. Kecepatannya berapa? Boris.
Mana kecepatannya Boris? Berapa? 6. Siapa lagi yang cewek sekarang ya? Kaila. Ya, berapa kecepatannya? Kecepatannya? Gak usah ragu-ragu. 0. Oke. Apa lagi? Satu lagi ya. Syafina, mana Syafina? Berapa kecepatannya? Kecepatannya berapa? 4. Oke. Nah, ini udah jawaban ya. Ada 4 jawaban. Kalau sekarang kalian tinggal milih jawaban yang dari 4 ini. Dandi tadi udah ya. Beni jawab yang mana? Mana Beni? Oke. Kalau Beni jawab mana? Yang 1, ini saya ambil ya. 1, 2, 3 atau 4? Beni. 1. Oke. Kemudian Beni. Atika. Jawab yang mana? 3. Yang 1 tadi 1 ya. Yang 2, 3, 4. 3 ya. Atika. Christine. Yang mana? 1. Dewi. Mana? 3. Dewi tadi udah. Petrus. Mana? 1. Petrus. Iqbal. Mana Iqbal? Gak datang ya? Iqbal. Lagi konser dia. Sitorus. Apa? Cecilia Oisitorus. Ya, oke. Mana? 3, oke. Marga. Sitorus ya. Faiz Fadli. Gak ada ya? Faiz Fadli. Ada yang tahu kabarnya? Faiz Fadli. Tadi pagi hadir ini saya lihat. Muhammad Akil. Gak ada ya? Ahmad Sultoni. Mana? 3 ya? Oke. Ahmad Sultoni tadi ya. Restu Putra. Berapa? 3. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mandala. Mana? 3. Mandala. Lintar. 1. Lintar. Ningsih. Nur Safitria Ningsih. 3. Muhammad Rio Febrian. Pembalap ya ini, pembalap. Mana? Yang 3? 3 ya. Muhammad Rio Febrian 3. Siapa lagi ya? Dimas Nababan. Ada? 3. Iftinan. Mana? 3. Fahrul. 3. Lagi. Wilson. 3. Riza. Ada Riza? Gak ada ya. Yohana. Oh ya. 3. Yohana.
Alan. Mana? 3. Alan. Kayla. Tadi udah ya? Tadi Kayla udah ya. Kayla. Anggun. Anggun. Ayo dia nggak hadir ya. Sandi nggak hadir juga. Ada yang tahu kabarnya? Oh yang sakit ya? Oh iya ya. Izin ya. Saya tanda ya. Oh yang tadi WA saya kayaknya. Saya lupa. Itu dia ini izin. Kemudian Alfa. Alfa gimana? Alfa. Fernando. Mana? 3. Gak ada yang 2 sama 4, gak ada yang milih? Ganti apa? Ganti jawaban. Jawaban mana? Yang 0 Pak. Karena kalau Udah dulu. Yang mana? Ini? 3. Tadi kamu 3 ya? Enggak, aku tadi ini nomor 1. Ganti ke 0. Oh jadi tambah ini? Iya. Berkurang ini? Karena kalau 30 Iya. kecepatannya 0. Oke. Kemudian Fernando Rangga. Rangga mana Rangga? Ya, mana? 3. Oke. Rangga. Rangga tadi. Faiz 3. Belum absen ya? Oh baru sekali ya berarti. Faiz. Atau nggak masuk kemarin? Masuk. Ini absen. Belum absen ya? Belum ya? Faiz gimana? Faiz 3. Faiz. Tulus 3. Kemudian Benedictus 3. Safina tadi udah ya? Safina ya? Udah belum ya? Zaidan hadir ya? Mana yang jawabannya benar? 3 ya? Kenapa 3? Tadi udah kita bahas. Kalau gradiennya 0, maka dia nggak ada kecepatan berarti kan? Iya. Kan gradiennya 0. Nah, jadi kecepatan itu nyatakan sebagai ini adalah kecepatan. Itu harus diingat betul ya. Ingat betul. Banyak juga di sini artis ya di kelas ini ya. Ada Tulus, ada Rangga, ada seperti gitu. Hah? Soalnya waktu saya itu dulu waktu saya sekolah nggak ada nama teman saya Tulus. Nggak ada. Nggak tahu. Maknya siapa yang namanya Tulus tadi? Tulus ya. Ibunya terinspirasi lagu Tulus atau enggak? Kalau Rangga itu jarang juga, nggak pernah ya. Soalnya Rangga itu udah agak jarang nama orang sekarang ya. Apa orang tua yang nonton film ADC zaman dulu, tahu ADC kan? Tahu nggak ADC? Nggak tahu? Ya tahu itu kan film tahun 2000 berapa tuh? 2000-an lah pokoknya itu. Tapi ada remake-nya kan? Yang terbaru ada remake-nya. Kalau ini kecepatannya 0 atau enggak? Enggak. Kalau ini namanya kecepatan apa? Tetap ya. Konstan.
Karena apa? Gradiennya konstan kan? Nah, tapi kalau saya tanya yang lain, bentuknya seperti ini. Kalau itu apa? Kecepatannya konstan atau enggak? Kenapa? Kenapa? Karena lihat di sini, kemiringannya garis ini kan X dengan T ya. Kemiringan garis ini berubah enggak? Berubah kan? Berubah. Sehingga ini apa? Kecepatan berubah. Sehingga kita namakan ini siapa? Gerak lurus berubah beraturan. Kalau ini gerak lurus beraturan. Jadi bedanya apa? Kalau yang ini X itu sama dengan V kali T. Kalau ini X-nya sama dengan apa? Kalau mulai dari ini harus tambah X0 ya. Ini harus saya tambah X0. Ditambah V kali, kalau ini tambah, ini X0 ya. Ini X0. Kalau ini harus tambah X0. Kalau yang satu yang pertama tadi X sama dengan 0 kan? Kan tidak berubah X-nya kan? Tidak berubah. Jadi tetap di waktu kapanpun itu seperti kamu sekarang duduk di sini. Kalau saya gambarkan grafik kamu duduk di sini di kelas ini, asal nggak bergeser ya, itu adalah ini. Kecuali tadi Safina ya, siapa namanya? Safina atau Kaila. Kecuali Kaila itu keluar tadi kan, terus balik lagi. Nah itu grafiknya nggak sama. Grafiknya gimana? Kemudian balik lagi kan? Nah, itu grafiknya. Tapi kalau misalnya kalian naik motor, gimana grafiknya? Nah, seperti ini kan? Naik dulu kan? Ya tergantung. Tapi nggak mungkin cepat-cepat terus kan? Ada limitnya kan? Nah, ada limitnya. Berarti dia nanti menempuh, nanti lurus aja gini, lurus. Sampai dengan apa? Berhenti kan? Ya berhenti ya, di sini aja berhenti udah. Kecuali kamu balik lagi ke ITERA. Kan ini kamu di ITERA nih kan? Ya, jadi bayangkan aja kamu di ITERA, kemudian kamu ke kosan kan? Kemudian balik lagi ke ITERA. Tapi ngapain? Udah sore kan? Ngapain? Ya. Balik lagi ke ITERA. Itu baru balik ke sini kan? Ke sini. Sehingga ini apa nih? Ada kecepatan awalnya kan? Nah, sehingga ini harus kita tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini suku ini yang ditambah ini. Maaf, bukan ini. Suku ini yang ditambah. Kalau dia apa? Ada apa istilah ini? A ini percepatan. Kalau ini ada percepatan nggak? Ini AT kuadratnya sama dengan 0 ya. Ini tidak ada percepatan. Karena dia apa? Kecepatannya konstan. Karena dia berubah kecepatannya, rumusnya apa? Nah, jadi kita masuk lagi ke rumusnya yang tadi. Itu kita nyatakan istilahnya percepatan. Percepatan itu berarti perubahan kecepatan per waktu. Definisi baru nih. Jadi kalau kecepatannya berubah, kita buat delta V, delta T. Ini adalah V akhir dikurang V awal. Per T awal, T akhir kurang T awal. Nah ini kalau misalnya besarnya aja, saya tuliskan aja A sama dengan delta V, delta T. Berarti ini adalah, jadi kalau saya kalikan ini, delta V kali silang ya, ini berarti sama dengan A kali delta T. Berarti V ini V akhir kurang V awal. V akhir kurang V awal. Tadi kan ini delta V-nya. Kemudian A. Nah, kalau saya anggap waktu awalnya sama dengan 0, waktu akhirnya sama dengan TF, berarti apa? A kali TF dikurang 0 ya. Sehingga ini jadi VF sama dengan VI ditambah ATF.
Kalau ini saya nyatakan berarti VF, kalau saya anggap T akhir sama dengan T, berarti ini saya dapatkan rumusnya V akhir itu adalah V awal ditambah dengan A dikali T. Nah, ini rumus dari apa? Gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan A. Jadi kalau saya gambarkan hubungan kecepatan dengan waktunya gimana jadinya? Kecepatan dengan waktu. Kecepatan dengan waktu. Hubungannya. Hubungannya gimana? Ada yang mau gambar? Hubungan kecepatan dengan waktunya. Ada yang mau gambar? Ada? Siapa yang gambar? Ada yang mau gambar? Gimana gambarnya? Hubungan kecepatan waktu untuk yang ini, gerak lurus berubah beraturan. Gimana bentuknya? Nah, lihat gambar ini, lihat persamaannya. Persamaannya apa? VF sama dengan VI tambah, ini persamaan apa nih? Persamaan? Ya, persamaan linear. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya lurus. Gambar lurus gimana? Bisa kayak gini kan? Boleh nggak? Boleh. Kemudian gimana lagi? Bentuk yang lain. Bentuk yang lain gimana? Selain itu. Bisa gini nggak? Boleh kan, lurus kan? Bisa gini nggak? Bisa. Nah itu, yang mungkin, yang real ya. Kalau yang seperti ini udah nggak real ini. Ya menuju infinity dia, V-nya. Udah nggak mungkin. Nggak real itu. Percepatannya dia menuju infinity nggak ada. Nggak ada nggak yang motor yang lebih berapa tuh? Motor kalian berapa kecepatan paling tinggi? 80 ya? Nggak ada yang 300 ya? Jangan di Lampung jangan ya. Kecuali kamu di Eropa ya. Di Lampung jangan. Kasihan ininya motornya. Motornya. Ya, di sini nggak berlaku motor Ferrari, di sini jangan bawa. Kayak kalau kamu punya suatu saat kamu mau datang ke ITERA misalnya alumni apa? Pertemuan alumni, bawa kamu dapat punya mobil Ferrari, jangan bawa ke Lampung. Kasihan mobilnya. Kasihan mobil. Oke. Ini bisa ya. Kalau yang ini berarti kan positif. Kalau ini apa? Ini percepatan positif. Seperti yang tadi lagi, sama aja seperti grafik dari apa? X, sama nggak ini sama ini? Sama kan? Persamaannya sama nggak? Sama, tinggal diganti apa ini? V kan? Saya tinggal ganti V ini. Jadi kalau kamu di laptop tinggalkan Ctrl F, ganti X jadi V. Grafiknya sama. Berarti ini menyatakan apa nih? Kemiringan ini. Percepatan ya? Nah, jadi di sini gradiennya, nah beda lagi di sini. Gradien di sini menyatakan kecepatan. Kalau di sini, percepatan. Kalau yang tadi, gradiennya menyatakan kecepatan. Kemudian kalau ini, kasus apa nih? V-nya konstan kan? Ah, ini kasus dari gerak lurus beraturan. Kasus yang ini itu kalau kita gambar. Yang ini, yang bagian ini. Tapi kalau yang ini gambar ini yang mana nih?
gambar yang berupa parabola ini. Nah, jadi kan rumusnya ini kalau yang ini kan V dengan T. Tapi kalau yang ini negatif ya. Kalau ini yang merah itu berarti VF sama dengan VI kurang AT. Nah, ini perlambatan ya. Ini perlambatan. Perlambatan ya. Nah, kalau misalnya kita cari posisi, hubungannya posisi dengan waktu, posisi dengan apa namanya, waktu, maka rumusnya adalah X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini menyatakan ini suku kuadratiknya, sehingga ini persamaannya, persamaan apa? Kalau dia kuadrat, persamaan kuadrat. Kalau yang tadi persamaan linear. Kalau dia di gerak lurus beraturan, persamaan linear. Kalau dia gerak lurus berubah beraturan, dia persamaan kuadrat. Sehingga solusinya ada berapa nih? Kalau persamaan kuadrat. Solusinya ada 2. Kalau yang tadi 1 ya. Kalau persamaan linear tadi 1. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masuk ke gerak parabola ya. Parabola. Sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan di bagian ini. Jadi kalau ada grafik, kalian udah bisa bedakan nggak? Udah bisa bedakan yang mana gerak lurus beraturan, berubah beraturan? Oke, saya cek ya. Jadi kalau ditanya nih grafik ya. Misalkan gini. Yang gerak lurus beraturan yang mana? Gerak lurus beraturan ini kan? Ini GLB. Berarti ini V-nya tetap ya. Rumusnya apa? X sama T. X sama dengan? X sama dengan? V kali? Kalau posisi awalnya X0, X0 ya. Kalau ini. Kalau ini apa nih? Kecepatannya berubah kan? Gerak lurus berubah beraturan. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat kan, makin cepat kan? Rumusnya V sama dengan V0 tambah AT. Kemudian X-nya adalah V0T tambah, kalau mau ini X0 ya, X0 V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau ini GLB atau GLBB nih? Tapi apa nih? Rumusnya X atau V-nya dulu ya. V sama dengan V0 minus A kali T. Kemudian X sama dengan X0 tambah V0T minus setengah AT kuadrat. Nah itu beda. Tuh yang harus diingat itu aja. Selebihnya cuman masukin angka aja. Konsepnya itu.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke graf parabola ya. Sebenarnya sama aja dengan bagian ini. Tinggal lagi di graf parabola dia berlaku untuk kasus 2 dimensi ya. Jadi kita masuk ke Oke, kalau kita buat bentuknya seperti ini. Ini adalah Y, ini adalah X. Jadi bentuknya lintasannya berbentuk parabola. Nah, ini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini V-nya, kecepatan awalnya. Ini ada 2 nih ya. Ada proyeksi terhadap sumbu Y, ada proyeksi terhadap sumbu X. Jadi kalau misalnya kita ada meriam di sini, ya, ada rudal ya di sini, rudal Iran misalnya. Ya. Jadi kita tembakkan di sini, maka apa? Ada kecepatan arah sumbu X dan arah sumbu. Berarti apa nih? V0, kalau sudutnya theta, V0 X di sini apa berarti? V0 cosinus theta. V0 arah sumbu Y, V0 sinus theta. Sehingga kecepatan arah sumbu X berubah nggak? Arah sumbu X, kecepatannya berubah nggak? Ada nggak pengaruh luarnya? Pengaruh gravitasi nggak yang X? Nggak. Jadi apa nih? Posisi dari X-nya itu adalah V0X dikali dengan T, ini berarti V0 cosinus theta dikali dengan ini sumbu X ya. Jadi sekarang sumbu Y. Yang sumbu Y, rumusnya apa? Masukkan rumusnya yang tadi. Berarti apa? Mulai dari, kalau dia Y-nya 0, berarti apa nih? 0. Kemudian ini V0, arah Y, T. Kemudian plus setengah AT kuadrat. Nah, kita lihat di sini, kalau kita ambil percepatan ke bawahnya adalah G, maka ini jadi negatif ya. A-nya kita ganti jadi jadi ini rumusnya. Y sama dengan V0 YT setengah GT kuadrat. Ada 2. Ini 1 X di sini, 1 Y. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ketika dia mencapai puncak ini kecepatannya, berapa kecepatan di sini? Di puncak. Ya 0. Kan dia diam di sini kan? Ada gradien nggak di sini? Nggak ada. Sehingga apa di sini? VY di puncak itu sama dengan 0. Rumusnya tadi apa? V sama dengan V0 kemudian V0Y minus plus AT harusnya kan tadi kita ganti menjadi minus GT. Ini FY, V di puncak ini, V max. Kita ganti, tinggal ganti aja tadi. Rumusnya apa nih? Maaf. V0 ya, V0Y dikurang GT ya. Gitu. Berarti kan V0Y tadi adalah V0 sinus theta minus G kali rumusnya tadi yang ini. Rumusnya V sama dengan V0 ditambah AT. A-nya kita ganti jadi negatif karena dia percepatannya ke bawah. V0 ini adalah V0Y. Berarti dari sini saya dapatkan persamaan apa nih? Ini kan 0 ya. Saya dapatkan persamaan berarti V0 sinus theta minus G kali T sama dengan
saya dapat T kan di sini. Ya, sehingga saya dapatkan T di sini berarti apa? V0 sinus theta per G. Dari sini saya dapatkan rumusnya T adalah V0 sinus theta per G. T di puncak ini ya, T max. T untuk mencapai maksimum di sini, mencapai puncak, T di puncak. Nah, berarti dari sini saya dapatkan apa nih? Saya sudah dapatkan T mencapai maksimum. Berarti saya bisa cari tinggi maksimum nggak? Bisa. Tinggi maksimum berarti masukkan rumusnya. V0 YT minus setengah GT kuadrat. V0 Y tadi kita ganti V0 sinus theta kali T minus setengah. Nah, kita masukkan T-nya tadi. T-nya di sini, ini T max ya. Ini juga T max. Kita ganti. Berarti ini V0 sinus theta per G minus setengah G V0 sinus theta per G saya kuadratkan. Jadi saya dapatkan di sini apa nih? V0 kali V0 berarti V0 kuadrat. Sinus kali sinus. Sinus kuadrat per. Nah, di sini saya dapatkan setengah kurang setengah G V0 sinus theta kuadrat. Jadi apa? V0 sinus theta dikuadratkan. Jadi apa? V0 sinus theta kuadrat. Jadi apa? Jadi apa? V0 sinus theta kuadrat. Jadi apa? V0 kuadrat. Kan V0 kali V0, V0 kuadrat kan? Sinus theta kali sinus theta, sinus kuadrat theta. G kali G, G kuadrat. Sehingga apa nih? V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G kuadrat. G-nya kita coret ya. Jadi saya dapatkan apa? V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G dikurang V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2. Hasilnya apa itu? V0 kuadrat sinus kuadrat theta kurang V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G per 2G. Hasilnya apa? Gak usah bingung ya itu. Itu kan cuma simbol-simbol ya. Itu sama aja dengan apa tuh? Kalian punya satu bagian. Kemudian saya bagi setengah. Sisanya berapa? Setengah, itu jawabannya. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Ini nggak usah ini bagian ini ya, gini ya. Jadi saya kelompokkan ya. Ini berarti satu bagian dari V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G dikurang setengah bagian dari V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G kan sama kan? Ini kan sama. Berarti satu bagian dikurang setengah. Jadi berapa? Setengah. Jadi jawabannya apa? Setengah apa? Itu saya tinggal ganti pizza aja. Jadi ini saya ganti ini jadi pizza. Ada yang nggak suka pizza? Ada? Suka ya? Pizza. Ini pizza. Satu pizza dikurang setengah pizza. Hah? Iya, jawabannya setengah pizza. Benar nggak setengah pizza?
karena ngantuk. Benar nggak itu setengah pizza? Kok jadi pizza jadi ininya? Hah? Nah itu. Pizzanya diganti lagi kan? Pizzanya tadi apa? Ini kan? Masukin lagi. Nah itu. Nah, itu. Jadi tinggal masukin aja. Jadi kita dapatkan rumusnya untuk mencapai ini yang sering kalian dapat dulu di SMA. H atau Y maksimum. Itu adalah V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Apa maksud dari persamaan ini? Ini persamaan ya. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa? Ini bukan sekedar matematik ya. Ini pakai orang untuk berperang ya. Jadi pakai TNI ya. Jadi pakai TNI, bukan Kopdes ya. Bukan. Jadi pakai TNI ya. Dipakai TNI itu untuk menentukan target. Baik targetnya di udara atau di tanah. Atau di laut. Yang ini. Ada yang punya cita-cita jadi TNI? Hah? Masih bisa ya? Masih bisa. Saya punya mahasiswa malah jadi polisi, tapi pas ini ya, bukan perwira karir ya, tapi dia pas tingkat berapa? Tingkat 2, tingkat 3 dia daftar polisi. Masih fisika ya. Tapi ada juga kalau lulus bisa juga kamu jadi perwira karir. Perwira karir. Tapi kamu kerjanya di ini. Di pusat-pusat riset. Jadi misalnya di pangkalan-pangkalan risetnya. Dan kamu bisa jadi jenderal juga bisa. Perwira karir namanya. Perwira karir. Bisa. Atau Komcat, tahu nggak Komcat? Atau tapi Komcat nggak apa namanya, bukan TNI resmi ya, tapi itu cadangan. TNI cadangan ya. Jadi kalian bisa daftar itu. Jadi kalau sewaktu-waktu pemerintah dalam keadaan bahaya, kalian yang pertama tuh. Komcat. Kayak di Korea, tahu kan di Korea kan? Kalau di Korea wamil ya, wajib militer. Nah, di Indonesia juga ada diberlakukan, tapi Komcat. Tapi itu untuk volunteer yang mau-mau aja. Kalau di kita nggak menerapkan wajib militer. Kenapa nggak menerapkan wajib militer kita? Kebanyakan orang ya, gimana biayanya coba? Kayak semua wajib militer setahun. Dan kita nggak ada juga yang musuh kan? Nggak ada musuh kita. Kalau Korea kan karena ada Korea Utara kan? Makanya dia harus wajib militer. Harus siap-siap dia suatu kapan Korea Utara menyerang ya. Nah, dia harus siap. Jadi karena kita nggak ada musuh, berarti pejabatnya nggak ada yang ditakuti kan? Kalau di negara lain dia perlu persiapan tuh, kayak misalnya Jepang dengan Korea sama China atau Taiwan, itu dia bersitegang sehingga dia harus mempersiapkan diri ya, teknologi, militer, segala macam. Singapura juga terancam ya, Singapura nggak punya sumber daya, dia juga harus siap-siap dia punah kalau misalnya dia nggak bisa melakukan inovasi, makanya dia mendorong supaya pendidikannya yang jadi nomor 1 ya. Kalau Indonesia? Di Indonesia karena terlalu banyak sumber daya. Musuh nggak ada kan? Ada nggak musuh kita? Nggak ada. Kita berteman dengan Rusia, kita berteman dengan Cina, kita juga berteman dengan Iran, juga dengan apa? Amerika kan? Jadi kalau kalian punya paspor, yang nggak boleh kalian kunjungi cuma 2. Mana coba? Sama? Ada yang punya paspor? Ada yang punya paspor? Cuma 2 negara yang nggak boleh kalian kunjungi, apa? Dengan Taiwan.
Taiwan. Tahu? Taiwan, bukan yang mainland, yang Taiwan. Nah, itu nggak boleh. Tetap bisa dikunjungi tapi tidak melalui kedutaan besar, lewat kamar dagang namanya. Nah, itu kalian bisa. Ke Israel juga tetap bisa dikunjungi tapi bukan lewat kedutaan, karena kedutaan Israel kan nggak ada di Indonesia kan. Lewat kamar dagang atau lewat, misalnya lewat Libanon atau misalnya lewat Mesir bisa. Nah, sekarang kita mau kembali ke sini ya. Kembali dari problemnya tadi. Kan H sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Apa maksud dari persamaan ini? Berarti apa? Variabel-variabelnya yang mana nih? V0 sudutnya ini konstan, kalau ini kan nggak bisa diganggu gugat kan? Kecuali kamu berperang dari planet Mars ya. Nah, itu berbeda. Jadi kan tetap di bumi tetap sama. Bumi tetap sama. Jadi yang kita lakukan modifikasi yang mana nih? V0 sama theta. Nah, kalau tetanya kecil berarti apa yang terjadi? Roketnya gimana? Ya nggak mencapai jangkauan tertentu kan, lurus saja kan dia. Nah itu. Sehingga theta ini sangat penting ya. Ada maksimumnya nggak supaya dia nilainya tinggi? Tetanya, ya kan theta ya. Ada maksimumnya nggak tetanya? Ada. Ketika tetanya nilainya 90 kan? Pas lurus segini kan maksimum kan ya? Ya kan? Tapi kalau targetnya di sini mencapai nggak? Bisa nggak kena? Target di sini. Ya. Target di sini ya. Tetanya kamu ambil maksimum karena kamu yakin ketinggiannya akan maksimum. Kena nggak targetnya? Kamu tembakan di sini. Enggak kan? Ini kan akan lurus terus kan? Berhenti sampai dengan energinya habis, baru turun lagi kan? Kecuali roket ya. Kalau roket dia bisa escape velocity ya. Dia bisa keluar dari orbit roket. Tapi kan nggak kena di sini target. Makanya supaya kena targetnya kita ambil sudut theta. Jadi yang kita boleh modifikasi yang mana nih kalau kamu berperang? Atau mencapai target ini? Jangan, sudutnya jangan kan? Berarti yang kamu modifikasi adalah kecepatan. Berarti kecepatannya yang kamu modifikasi, roketnya. Jangan lagi di otak-atik ini, karena targetnya udah jelas kan? Kamu birik misalnya, posisi tertentu, tetanya udah pas. Tapi supaya dia, objeknya ini dia nggak geser, karena ini kan kecepatannya tinggi nih kan, kalau misalnya pesawat kan, maka kamu harus memodifikasi roket kamu supaya berkecepatannya tinggi atau jangkauannya tinggi. Makanya kan ada istilah roket antar benua kan, bukan roketnya di satu benua lain. Maksudnya jangkauannya bisa mencapai satu benua. Misalnya kalau ditembakkan di Asia bisa mencapai Eropa, gitu. Atau misalnya dari Amerika bisa mencapai Asia. Antar benua namanya. Itu karena jangkauannya dia. Jangkauannya berarti apa yang dimodifikasi supaya jangkauannya maksimum? Kecepatan tadi kan berarti apa? Bahan bakar. Apalagi? Desainnya kan? Aerodinamikanya kan berpengaruh juga kan? Supaya hambatannya berkurang. Tapi kalau hambatannya tinggi, cepat dia, lama-kelamaan akan melambat kan? Nah, karena berlaku tadi apa? V sama dengan V0 ditambah AT kan. Jadi kalau ada di perlambatan, ada hambatan ini, maka dia makin lama makin lambat. Kan dia nggak nyampe mencapai target, dia udah jatuh kan? Jatuh. Nah itu yang dilakukan orang di engineering. Jadi persamaan ini bukan persamaan yang sembarangan, tapi ini bisa dimaknai dengan tadi target tadi. Ya, makanya tentara harus bisa fisika ya. Kalau nggak bisa fisika nanti apa? Percuma ditembak-tembakan aja sama dia. Tembak-tembak nggak mencapai target. Atau senjatanya kurang canggih.
Apa yang terjadi? Nggak bakalan kena terus targetnya kan? Ada kan ada yang tahu apa? Atau ada yang dengar pesawat siluman? Ada kan? Pesawat siluman bukan karena pesawatnya ada siluman di dalamnya atau yang dari siluman, bukan. Pesawatnya itu sulit dideteksi apa? Radar, karena saking cepatnya. Kan ada istilah pesawat supersonik kan? Supersonik apa artinya? Yang melewati kecepatan suara. Kecepatan suara berapa? Kecepatan suara. Ada yang pernah ukur? Ada yang pernah ukur kecepatan suara? Sekitar berapa? Mendekati 340 sekitar ya, meter per detik. Kalau kecepatan ini suara ya. Kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya? Berapa? Berapa? 300 juta per meter ya, atau 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nggak ada pesawat yang mendekati kecepatan cahaya, nggak ada. Karena apa? Sulit. Karena kamu bisa membuat pesawat mendekati kecepatan cahaya, kamu nggak perlu lagi rekayasa kosmetik. Kosmetik ya? Ya, siapa yang rekayasa kosmetik di sini? Nggak perlu lagi, nggak laku itu. Kenapa? Ya tinggal kita bergerak pakai relativitas Einstein. Jadi kalau kamu bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, usiamu akan jauh lebih muda dibanding orang yang ada di bumi. Jadi nggak laku skincare. Iya kan? Nggak laku. Atau kamu kalau pernah nonton film Interstellar? Ada yang pernah? Film yang udah agak lama sebenarnya. Ada pernah? Ya kan bapaknya kan lebih muda kan? Karena dia bepergian ke dekat black hole kan? Nah, karena gravitasi itu mempengaruhi waktu. Jadi kalau kamu pergi ke daerah dekat black hole, maka waktu yang kamu alami itu bergerak lebih lambat ketimbang orang di bumi. Itu real ya, itu real. Makanya GPS kan, ada GPS kan? Makanya ada koreksi GPS, sering saya sampaikan. Salah satu aplikasi dari fisika itu adalah GPS. Ada koreksi GPS dari persamaan medan Einstein. Karena waktu di bumi itu berbeda dengan waktu di angkasa. Efek gravitasi sama efek kecepatannya berbeda. Itu real. Itu real. Kalau nggak ada koreksi Einstein itu, GPS-nya akan lari itu. Akan lari ke sana. Jadi kalian pesan di sini Gojek, itu dia baru di kantor polisi sana. Karena nggak ada koreksinya. Koreksi waktunya. Karena waktu di sini sama di satelit berbeda. Nah, itu salah satu aplikasi. Kayak saya bilang tadi, supaya kamu usianya lebih muda ada dua cara. Kamu bisa bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, atau kamu berpergian ke dekat black hole. Dan dua-duanya mustahil. Iya. Siapa tahu tapi suatu saat nanti ya, kalau ada, jadi skincare nggak berlaku nanti. Ya. Perusahaan skincare-nya bahkan udah tutup kan. Kamu balik ke Indonesia misalnya, udah mau bepergian, kamu usianya misalnya udah lewat 200 tahun usia bumi, kamu balik ke Indonesia, itu skincare-nya udah tutup ya, perusahaannya. Nah, kemudian ini sudah ya tadi. Apalagi yang kita dapatkan informasi yang lain selain itu? Selain ketinggian tadi. Selain itu. Jangkauan. Tadi kan gini ya. Ini kita udah dapat tadi tinggi maksimum. Sekarang jangkauan maksimum. Waktu dari sini ke sini tadi berapa waktunya? T kan tadi? T-nya adalah T maksimum. T-nya adalah V0 sinus theta per G kan? Ini tadi. V0 sinus theta per G. Jarak tadi apa nih? X sama dengan apa tadi? V0 cos
theta dikali dengan T kan? Supaya mencapai di sini, berapa waktu yang dibutuhkan? Dari titik ini, kan ini parabola ya? Simetri kan ini? Ini sama dengan ini. Berarti berapa waktu dari sini ke sini? Dari titik awal ini ke titik akhir ini berapa waktunya? Kalau mencapai puncak, waktunya adalah V0 sinus theta per G. Dari sini berarti berapa waktunya? 2 kalinya ya? Karena ini T, karena ini T juga maksimum, T, berarti waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini, atau TR ya ini, T, dari sini ke sini, itu TR ini, itu adalah 2 kali dari T maksimum. Berarti ini adalah V0 cos theta 2 kali dari V0 sinus theta per G. Berarti saya dapatkan di sini 2, ini V0 kali V0, 2 kali V0 kuadrat sinus theta cos theta per, ya ini ada identitas fisika matematik, 2 sinus theta cos theta itu kita bisa nyatakan sebagai sinus 2 theta. Sehingga ini persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi XR jangkauannya menjadi V0 kuadrat sinus 2 theta per 2. Nah itu. Nah juga sama, untuk mencapai jangkauannya paling maksimum, sudutnya harus berapa nih? Supaya jangkauannya paling jauh, sudutnya harus berapa? Tetanya. Misalnya kamu di sini manajer SPPG misalnya. Ada yang cita-cita yang jadi manajer SPPG? Hah? Manajer loh. Belum tentu ada kan, belum tentu ada. Karena ganti ganti politik nanti bisa berubah ya. Jadi jangan bercita-cita yang belum stabil ya. Tapi kalau jadi manajer bank, ada yang cita-citanya? Cita-cita kalian apa? Setelah lulus dari sini? Engineer? Hah? Harus punya ya, harus punya tujuan ya. Maksudnya harus punya target ya. Targetnya apa? Harus ada. Seperti kuliah ini, targetnya apa nih? Kuliah ini, punya target nggak kalian? Hanya sekedar ngikut-ngikut? Punya. Targetnya apa? Hah? Enggak, ini kuliah ini, kuliah fisika dasar ini. Lulus. Ya itu, jangan nggak punya target ya. Targetnya harus lulus ya. Targetnya harus lulus. Dia sebisa mungkin punya punya planning. Tujuanmu apa? Targetmu apa? Harus punya, apalagi mulai tingkat 1 nih kan. Yang paling penting sekarang apa? Yang harus kalian kuasai. Minimal, yang paling minimum apa? Apa? Bahasa. Dan minimal 2 bahasa. Bukan bahasa Batak sama bahasa Lampung ya, bukan. Itu nggak laku ya. Bukan ya. Minimal 2 bahasa, Bahasa apa? Bahasa asing ya. Bahasa Indonesia bahasa asing nggak buat kalian? Enggak lah kan. Bahasa native itu. Bahasa ibu kan. Meskipun ibu kalian beda-beda kan. Ada yang di rumah pakai bahasa Lampung misalnya, ada pakai bahasa Melayu misalnya, bahasa Batak atau bahasa apa misalnya. Tapi yang saya maksudin bahasa asing. Bahasa asing apa? Inggris. Nah itu Inggris sudah wajib. Apalagi? Mandarin bisa. Tergantung kalian mau kemana nanti. Jepang bisa. Perancis bisa. Spanyol bisa. Ya apapun lah. Pokoknya minimal 2 bahasa. Kalau zaman saya 1 bahasa aja cukup. 1 bahasa aja. Tapi kalau zaman kalian minimal 2 bahasa. Karena kesempatan kerja itu sekarang tidak hanya terbatas di Indonesia. Jadi kenapa orang-orang Indonesia kesulitan bekerja di luar negeri? Karena faktor bahasa itu. Makanya kita kalah saing dengan orang
Perindapan, tahu nggak perindapan? Dengan India, kalah saing kita. India, orang India ada di mana-mana. Orang apa istilahnya? India, IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh itu ada di mana-mana. Karena apa? Keunggulan mereka, bahasa dan confidence, percaya dirinya tinggi. Jadi kalau kalian jalan suatu saat ya, kalau kalian ada uang ya, kalian sisihkan untuk tur Eropa, coba kalian jalan-jalan ke Eropa, misalnya ke Roma. Itu isi tour guide-nya itu bukan orang Itali, orang Bangladesh. Jadi makanan food court di sana itu bukan pizza tadi ya, saya bilang tadi ya. Pizza itu yang menjual orang Bangladesh, orang Pakistan. Kalian ke Jerman atau misalnya ke Perancis, itu ada Little India di sana. Orang India, jadi ada supermarket orang India segala macam. Banyak orang India di sana. Tapi orang Indonesia jarang. Jadi salah satu penduduk yang terbesar tapi nggak pernah kelihatan. Nasi Padang itu jarang. Nasi Padang cuma ada di mana? Cuma ada di Belanda. Jadi kalau roti cane itu ada di Roma, terus ada di Spanyol, saya pernah kunjung ya. Itu hampir semua ada di Eropa. Di Amerika juga, apalagi Amerika ya. Tapi kalau nasi Padang itu nggak ada, cuma ada di Belanda. Itu salah satu bukti kita nggak banyak di luar negeri. Nah, salah satunya tadi saya bilang menguasai 2 bahasa minimal. 2 bahasa ya minimal. Bahasa asing ya, bukan nanti bahasa Sunda, bahasa apa, enggak. Cuma maksud saya berguna, tapi kamu jadi orang lokal aja, kan kamu harus bisa kemana-mana ya. Itu salah satu kesempatan tuh. Seperti misalnya kemarin saya belajar bahasa Rusia ya, beberapa waktu yang lalu. Ternyata banyak kesempatan beasiswa ke Rusia itu sering nggak terpenuhi karena sering kuotanya berlebih, maksudnya nggak ada orang yang ngambil karena orang banyak nggak bisa berbahasa Rusia. Nah, itu salah satu poin penting itu. Kalian kalau misalnya mau sekolah lanjut ya, cari misalnya ke Rusia, bisa juga ke Cina, bisa ke Taiwan tadi, Taiwan, Rusia. Atau juga yang mau nikah ya, kalau yang cowok bisa ke Rusia ya, atau yang cewek juga bisa ya. Oke. Nah sekarang dari 2 ini kita dapatkan 2 persamaan ini. Berarti apa di sini? Untuk mencapai jangkauan yang maksimum berarti sinus ini harus besar. Kalau sinusnya harus besar, sinus 2 theta ini harus maksimum. Sinus 2 theta ini maksimum berarti sudutnya berapa? Supaya 2 theta-nya maksimum, sudutnya berapa? Sudut yang paling maksimum yang bisa kemungkinan kamu bentuk. Jadi gini. Ini ya. Ini kan horizontal ya. Ini kalau saya gerak-gerakkan ini, yang paling mungkin, yang maksimum sudutnya berapa? 90. Berarti 2 theta ini harus 9. Berarti theta-nya harus 45. Jadi kalau kamu mau menembak jangkauan yang paling maksimum, berarti sudut yang kamu buat di sini adalah 45 derajat. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian bekerja di pangkalan darat misalnya, kalau diminta oleh komandonya arahkan ke arah maksimum, berarti apa? Sudutnya 45. Kalau nggak 45 nanti maksimum nggak? Enggak. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Setelah ini ada sedikit lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan nggak di bagian ini? Tanya nggak? Jadi kalau buat yang tadi yang belajar bahasa, kalian bisa belajar bahasa di bawah ya, tahu kan? Jadi mulai sekarang justru UPA bahasa ada ya, UPA bahasa. Di situ ada bahasa yang dibuka ya, ada bahasa Jepang, ada bahasa Prancis, Mandarin sama Inggris, baru itu. Nah sekarang kita masuk ke
dinamika ya. Kalau yang tadi kita belajar kinematika, sekarang sedikit nih kita singgung ini dinamika. Ada yang tahu dinamika? Dinamik berarti apa? Sama sebenarnya kinematik tadi. Dinamika berarti kita belajar tentang gerak atau perubahan. Tapi di sini kita tinjau apa? Penyebab gerak benda. Kita tinjau penyebabnya. Menyebabkan benda bergerak apa? Menyebabkan ya, gaya. Jadi kita tinjau di sini force atau gaya. Bukan fashion ya, gaya di sini ya, bukan ya. Nggak ada ini. Lebih ke gaya ini force di sini, force. Lebih gaya. Nah, dinamika ini yang kalian ingat-ingat, berarti kita balik lagi ke hukum Newton. Ada yang masih ingat hukum Newton ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Menyatakan apa? Pas kalian bangun, ingat-ingat pas kalian bangun. Kalau kalian bangun apa yang kejadian? Pas tidur nih kalian kan? Habis itu bangun. Pas mau bangun, apa yang kejadian? Pengen tidur lagi nggak? Kalau masih pagi, ya kan? Nah itu ingat. Jadi hukum pertama Newton menyatakan setiap objek itu akan cenderung untuk mempertahankan kondisi awalnya. Kalau dia diam, akan diam terus. Kalau dia bergerak, bergerak terus. Itu yang diingat. Ingat yang waktu tidur. Kalau kamu di pagi hari, kamu apa? Tidur kan? Dan pengen tidur lagi kan? Seperti halnya kalau mobil ya. Mobil bergerak misalnya. Pertama diam ya. Kamu ada rasa kejutan nggak? Pas dari mobil diam, kemudian bergerak. Atau naik motor lah. Ada nggak? Ya. Kemudian pas diam, ada nggak kejutan? Terdorong ke depan atau ke belakang? Karena apa? Mempertahankan kondisi awalnya. Kondisi awalnya bergerak kan? Nah, jadi itu menyatakan hukum pertama Newton. Kita simbolkan menjadi sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini karena rumusnya adalah M dikali dengan dV dt atau turunan ya. Turunan dia 0 itu ada 2, bisa dia V-nya sama dengan 0 atau V-nya konstan. Turunan dari suatu konstanta itu 0. Nah ini. Itu sama dengan orang bangun. Orang tidur ya. Kemudian berikutnya setelah dia diam kemudian bergerak kan? Kalian bergerak kan? Nah, dari diam kemudian bergerak, kalian butuh apa? Ya gaya tadi, percepatan kan? Sekarang ada gayanya kan? Sehingga kita nyatakan sigma F sama dengan M kali A. Bisa G tapi ini A untuk yang umum ya, M kali A. Kemudian yang 3, kalau saya berikan sentuhan, kemudian ada respon balik kan? Nah, ini berarti gaya aksi reaksi. Nah ini aja yang kalian ingat di bagian ini ya. Selebihnya sebenarnya hanya vektor tadi. Jadi kalau misalnya ada posisinya seperti ini adalah M. Saya berikan gayanya seperti ini. Berapa percepatannya? Ini sudutnya theta. Berapa percepatannya? Kecepatan bendanya? Berapa? Kecepatan bendanya berapa?
Kan ada gayanya kan? Ya diam di sini memang nol ini nggak ada bergerak. Maksudnya apa? Diberikan gaya di sini, gayanya F, sudutnya theta, masanya M, berapa percepatannya? Pakai yang mana? Persamaan pertama, kedua atau ketiga? Kedua kan? Berarti rumusnya apa? Sigma F ada dua di sini. Mau arah sumbu X atau sumbu Y? Ya. Sigma ya, bukan sigma boy ya. Sigma. Sigma F di sini. Arah sumbu X. Berarti apa? M dikali A arah sumbu X. Sigma Fx, sigma F arah sumbu X apa? Berarti gaya pada arah sumbu X. Jadi kalau saya gambarkan di grafik gini. Berarti di sini F-nya. Sudutnya di sini theta. Berarti proyeksi pada arah sumbu X apa nih? F cos theta. Arah sumbu Y F sinus theta. Ada dua nih. F sinus theta ini. Apalagi gaya-gaya yang ada di sini selain itu? Di bagian ini kan tadi udah nih. Ini adalah FY, kemudian di sini adalah Fx diwakili oleh ini. Ini adalah F sin theta, ini adalah F cos theta. Apalagi gaya-gayanya yang mempengaruhi? Anggap aja nih kursi ini ya, saya tarik gini. Apalagi? Apa lagi menyebabkan dia tetap di posisinya? Gravitasi kan? Berarti ini adalah gaya beratnya kan? Berkaitan dengan massa kali gravitasi. Sehingga kalau sigma Fx-nya ini ada berapa gayanya? Anggap ini lantai licin ya. Lantai licin. Anggap licin ya. Licin dulu ini. Berarti sigma Fx sama dengan F arah sumbu X yang mana ini? Yang ini atau ini? Yang lurus horizontal ini atau vertikal yang sumbu X? Horizontal. Berarti ini adalah F cos M kali A X atau A aja saya bilang. Berarti besarnya A-nya di sini berapa? Berarti saya bagikan ini semua dengan M kan? Saya bagi M, saya bagi M. M-nya coret, jadi apa? Ini enggak, tetap di sini. Berarti ini adalah F cos theta per M. Kalau saya tanya, percepatan sumbu Y berapa? Nah ini untuk kesana. Percepatan sumbu Y berapa di sini? Berapa percepatan sumbu Y-nya? AY-nya? AY-nya berapa? AY-nya berapa? 0. Kenapa 0? Ada perpindahan nggak di sini? Yang Y? Nggak ada. Tetap kan di sini? Kecuali saya tarik osilasi ya. Enggak kan? Tarik gini kan? Nggak ada. Karena dia apa? Gaya normal. Ini kan ada gaya normal ya. Ini kan gaya normal kan? Jadi berarti N, ini kan gaya normal. Normal ditambah F sinus theta, itu sama dengan gaya beratnya. Gak berubah, ini kan gak berubah nih kan? Ya saya buat gini kan? Yang saya berikan hanya gaya-gaya di sini. Ada nggak gaya arah sumbu Y? Ada. Ada gaya arah sumbu Y. Ada dua. F sinus theta sama gaya normal. Sama ada di bawah juga kan W-nya kan? Tapi gaya yang saya berikan ini diimbangi oleh gaya berat, gravitasi. Sehingga dia tidak bergerak arah sumbu Y. Kecuali saya angkat sekarang. Ada nggak percepatan arah sumbu Y? Ada. Arah sumbu X-nya ada nggak kalau seperti ini? Nggak ada karena dia posisinya sama. Jadi percepatan arah sumbu X nggak ada. Nah. Jadi kalau di ujian yang ingat-ingat yang itu ya.
Ya nggak apa-apa, kamu angkat kursi di ujian nggak apa-apa. Paling pengawasnya yang kira kamu kurang ini ya, kurang waras mungkin. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ada kan orang yang bisa mengingat. Kalau saya sih lebih gampang mengingat dengan visual ya, visual ketimbang matematik ini. Matematik sering bikin ribet kan. Meskipun matematik ditemukan itu untuk menyederhanakan problem, persoalan. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal ya, kita butuh angka itu karena kita ingin mudah kan. Jadi kalau ada orang jualannya viral, apa jualan viral sekarang? Ada yang jualan nggak? Ada yang jualan danus ya? Ada yang danus ya biasanya. Apa yang biasanya itu donat ya? Tapi paling berapa piece ya? Apa yang ada yang jualan di sini ada? Kosmetik udah mulai jualan kalian? Belum boleh ya? Belum. Nanti bisa masuk penjara ya kalau belum punya license maksudnya. License. Jualan misalnya apa yang viral sekarang jualan? Hah? Risolnya. Misalnya risol ya. Kemudian ada orang beli 1000 risol. Kalau nggak ditemukan angka, berarti dia harus menghitung satu risol sampai 1000. Bayangkan coba, sampai 1000 kali. Jadi dia mencatat itu risol sampai dengan 1000. Kan nggak efektif kan? Makanya dibutuh angka. Angka itu dinyatakan dengan simbol. Nah itu sebenarnya asal muasal kenapa matematika berkembang untuk menyederhanakan problem. Karena kalau dibuat dalam kata-kata, panjang nggak kuliah ini? Panjang kan? Sehingga kalau dibuat persamaan, sederhana nggak jadinya? Kayak hukum Newton itu. Ini doang kan? Nah, baru dari sini kan berkembang yang lain kan? Ini doang sebenarnya ini. Yang inti dari problem yang kita pelajari di semester ini, yang bagian dinamika, mekanika Newton, itu cuma ini. Ini doang. Tapi kan dari sini berkembang kemana-mana kan? Karena dia di dalam bahasa matematik. Kalau dalam bahasa kata-kata kayak gini bisa berdebat banyak panjang. Tapi kalau dalam matematik ada orang berdebat nggak? Angka 2 bentuknya seperti itu ada orang berdebat nggak? 1 tambah 1 sama dengan 2 ada orang berdebat nggak? Ada berdebat di Fakultas Sosial. Jadi jawabannya beda-beda lagi. 1 tambah 1 bisa 2, bisa 4. Kalau dia nikah misalnya, kan bisa 2, bisa 4 kan? Bisa. Atau bisa jadi nggak ada kan? Ya. Cerai maksudnya, divorce misalnya kan? Itu berkembang di Fakultas Sosial. Tapi kalau di Fakultas Teknik, sepakat nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Sepakat. Tapi membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa panjang. Itu kalau di orang matematik. Beda dengan engineering ya. Jadi engineering itu butuh matematik untuk menyederhanakan persoalan. Tetap butuh matematik ya, Makanya kita di TPB belajar matematik. Itu bedanya kita dengan Fakultas Sosial. Nah, jadi matematik itu wajib di sini. Karena itu yang kamu gunakan tools untuk apapun ya. Misalnya kamu mencampur bahan-bahan kimia kan, salah takaran gimana tuh Hafiz? Hah? Bahaya kan? Obat salah dosis bahaya nggak? Atau skincare salah dosis bahaya nggak? Bahaya. Atau bangunan salah gradien? Bahaya. Atau misalnya bendungan salah desain? Bahaya. Jalan salah desain? Nah itu yang kita rasakan kan? Itu maksudnya. Engineering yang nggak diterapkan salah satu yang kita sehari-hari maksudnya nggak diterapkan. Selain itu banyak yang lain ya. Itu salah satunya adalah jalan raya. Jalan raya fisika banget kan? Berarti kan kita harus bisa menghitung kan massa, beban, kemungkinan yang lewat situ kan? Sehingga makanya kan dibatasi itu tonase, tahu kan tonase? Truk-truk itu kan dibatasi itu muatannya. Kan ada timbangan kan? Ya, ada timbangan. Kan pernah lihat timbangan? Bukan timbangan mengukur beban itu, bukan timbangan yang di lab fisika dasar ya, bukan, ada timbangannya memang. Jadi kita kalau misalnya mau masuk suatu daerah, itu lalu lintasnya itu di sub, itu ada timbangan, jadi diukur tonasenya. Tapi yang kejadian apa? Kalau di kita ada 2 yang bisa diakalin sama dia. Fisikanya dimodifikasi sama dia. Apa yang dilakukan? Fisika kan udah bilang tuh, itu beratnya melebihi. Apa yang dilakukan? Ya, tinggal bayar itunya kan. Kalau ini logika matematiknya apa? Kalau bebannya melebihi, dikurangi bebannya kan?
atau dia kena punishment kan, secara logiknya. Tapi kan ini kan tidak logik kan, apa istilahnya? Logik atau apa? Tidak common sense. Yang dilakukan apa? Tinggal bayar apa? Di subnya. Sehingga tonasenya itu dicatat sesuai. Nah, itu yang jadi kejadian ya. Kalau orangnya itu nggak berpikir secara sistematik ya. Orang yang di subnya itu kan nggak mikir itu efeknya kan. Karena nanti kalau misalnya dia di daerah itu orang di sub, dia juga kan yang merasakan jalan rusak kan. Nah, itu hal-hal simpel kayak gitu. Kalau kita orang engineering itu kita lebih, makanya saya bilang harus banyak orang engineering yang masuk politik. Seperti kalian nanti, kalian harus jadi tokoh politik, jadi menteri, jadi apa, DPR, jadi apa, supaya apa kebijakannya sesuai dengan konsep-konsep alami. Kalau dia kan nggak berpikir tuh fisikanya gimana nih? Nah, jadi itu yang kejadian ya, itu yang kejadian. Banyak problem, jadi desain bendungannya nggak sesuai. Kalian bisa lihat yang aneh-aneh lah ya, aneh-aneh di kita itu. Nah itu karena nggak menerapkan fisika. Ya makanya kalau saya nggak dulu histori ya, tokoh-tokoh apa nama engineering dan segala macam itu contohnya di Perancis ya, karena saya pernah sekolah di Perancis, itu banyak masuk ke politik. Seperti misalnya Laplace itu masuk ke engineering ya, masuk ke politik, sempat jadi menteri ya. Ada beberapa ilmuwan lain juga banyak ya. Kalau di zaman Napoleon itu, nah itu mereka menerapkan. Sehingga sekarang kalau kalian liburan kemana tujuan utama? Ke Eropa. Tujuan utamanya apa? Hah? Madrid akan wali. Ke Paris kan? Ke Paris. Kenapa ke Paris? Karena Paris itu menerapkan konsep-konsep fisika di desain tata kotanya, bangunannya, drainasenya, jalannya. Sehingga apa? Paris menjadi, Eiffel itu termasuk ya, itu salah satu karya sipil ya di Eropa, meskipun itu awalnya mau dirubuhkan ya, itu jadi pusat. Sampai bukan menteri lagi, presiden kita kan selfie-nya di mana? Di depan Eiffel kan? Ya. Jadi kalau kalian suatu saat pergi ke Eropa, lihatlah itu. Apa desain-desain jalan, atau kalian ke Belanda ya, tata kotanya bagus itu salah satunya karena dia menerapkan hukum fisika. Jadi makanya fisika berkembang di sana, fisika. Meskipun sumber resource-nya itu, kenapa Belanda dibangun dam-dam itu kan uang kita juga itu, maksudnya sumber dari dayam kita, kemudian mereka jual, kemudian mereka invest di kota-kota di Eropa. Ya itu karena karena ilmu berkembang di sana. Tapi bisa nggak suatu saat berkembang di sini, berubah jadi Eropa baru? Bisa itu. Nah, salah satu yang contoh paling dekat itu China. Sekarang orang sudah bergerak ke arah China ya. Nah, China sudah mulai banyak tuh. Tahun-tahun 80-an itu di kita itu jauh lebih maju dibanding China. Tahun 80-an. Terus sekarang China semua teknologi ada di China ya. Nah, itu karena mereka apa? Kalian lihat kan di TikTok ya. Di TikTok itu kan banyak tuh mereka belajar segala macam kan. Di engineering ya kan, diperkuat engineering, sains teknologinya dari situ. Nah, sekarang maju ya. Kan goalsnya kan kayak, kalian mau kayak China? Goalsnya? Ya. Tapi jangan seperti China juga ininya ya. Kehidupannya, maksudnya kemajuannya seperti China, AI kan? Kita punya AI nggak kita? Nggak ada. Karena di back end-nya AI itu adalah matematik. Back-end. Jadi peraih Nobel AI, terkait dengan AI itu bukan dari informatika, bukan. Geoffrey Hinton itu seorang fisikawan. Jadi kalau di back end-nya AI itu matematik. Back-end, matematik semua itu di belakangnya. Kalau kita hanya menggunakan kan, kita hanya berdebat mana ChatGPT, mana AI yang paling bagus tuh mengerjakan tugas kan. Kalau kita kan. Nah, tapi kalau orang China bukan di situ. Bagaimana supaya AI-nya itu bisa menghasilkan knowledge yang paling bagus. Nah, itu yang mereka berdebat. Nah,
matematiknya yang mereka kembangkan. Kalau kita berdebatnya apa? Apakah kita mau pakai TikTok atau Facebook atau IG buat jualan kan? Kalau mereka platformnya kan, China bikin TikToknya kan? Kalau kita yang ini, maksud saya goalsnya nanti modifikasi apa? Inovasi itu datang dari perguruan tinggi. Jadi meskipun misalnya awal-awal sekarang itu belum terlambat belajar ya. Masih ada berapa tahun lagi? 3,5 ya? 4 ya? 4. Apa? 3 tahun lagi ya? 3 tahun lagi. Gak ada yang pengen pindah dari ITERA kan? Gak ada kan? Udah fix di sini kan? Hah? Mau pindah? Jangan. Jadi udah kesempatan yang berharga jadi bisa mungkin di sini. Kalau saya lihat jurusan-jurusannya ya bagus-bagus ya di sini. Jurusan apa nih? Elektro, biosistem, sains lingkungan ya, kosmetik, olahraga ya. Nah ini aktuaria ya, aktuaria. Rekayasa minyak gas, tata kelola air, sama sains atmosfer ya, sains lingkungan juga, sains tata. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya. Jadi nanti kita lanjutkan bagian ini sebagian ya. Kalian belajar lagi. Kemudian ini nanti saya akan post di YouTube, nanti kalian bisa cek. Kemudian nanti kalian bisa join di Google Classroom ya. Di Classroom nanti ada tugas pertama di sana ya. Kemudian catatannya nanti sebisa mungkin tiap pekan nanti saya update ya. Saya mau lihat catatannya. Tidak hanya yang di kuliah ini ya, jadi catatan apapun. Terserah kalian, mau dari yang kuliah ini atau ditambah, itu silahkan. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.